Setelah hewan kurban disembelih, lalu bolehkah yang berkorban memakan daging? Dan kepada siapa daging ini harus disampaikan? Lalu kemudian apa perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wala ya'kulu al-mudahhi syai'an minal udhiyatil mandurah. Orang yang berkorban itu tidak diperbolehkan makan sedikit pun minal udhiyah al-mandurah, dari korban yang dinadarkan. Bal yajibu, bahkan wajib, alaihi, kepada orang yang berkorban itu, at-tasadduqu, menyedekahkan, bijami'i lahmiha, dengan semua dagingnya. Dan apabila dia mengakhirkan pembagian daging kemudian daging tersebut rusak, maka dia wajib untuk mengganti. Bahkan kulit hewan kurban yang nadar itu wajib disedekahkan. Apabila orang yang berkorban makan daging hewan kurban yang dinadarkan tadi, maka wajib menggantinya bil badal, dengan pengganti daging, au bil qimah, atau dengan harga atau uang. Wa ya'kulu minal udhiyati, dan orang yang berkorban itu boleh memakan hewan kurban atau daging kurbannya yang sunnah. Makannya sulusan, sepertiga dari daging tersebut, alal jadid, menurut kaul Imam Syafi'i yang jadid. Kemudian yang 2/3, wa ammas sulusani fakila yutasaddaqu bihima, atau yatasaddaqu bihima. Yang 2/3 itu disedekahkan. Ini yang dirojehkan oleh Imam Nawawi fi Tashihit Tambih, dalam kitab Tashihit Tambih. Hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man doha minkum, barang siapa yang berkorban, minkum, dari kalian semuanya, fala yusbihanna ba'da thalisatin, maka kamu jangan menyimpan setelah 3 hari. Wa fi baitihi minhu syai'un, sedangkan di dalam rumahnya itu masih ada daging. Falamma kana al-amu al-muqbilu qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-am al-madiyah. Tahun berikutnya sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah kami akan melakukan seperti yang dilakukan tahun kemarin? Maka Rasulullah menjawab, kulu wa'at'imu waddakhiru, sekarang makanlah, wa'at'imu, dan beri makanlah, waddakhiru, dan simpanlah daging kurban. Fa inna dzalikal am, maka sungguhnya tahun itu, artinya tahun kemarin, kana bin nasi jahdun atau juhdun, manusia sedang mengalami kepahitan atau kesusahan. Fa aradtu, maka saya ingin, antu'inu, kalian membantu, fihim, kepada mereka. Dari hadis ini dipahami bahwa menyimpan daging kurban, menyimpan di atas 3 hari, itu pertama dilarang oleh Rasul, kemudian diizinkan. Hal ini menunjukkan kebolehan orang yang berkorban untuk makan daging kurban yang dia sembelih. Dan bahkan dalam sebagian pendapat dikatakan sunnah makan daging korban yang dia sembelih, lil khobaril ati, karena ada hadis Nabi, wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi, bahwa Nabi itu memakan dari jantung sembelihannya. Yang kedua, wa qiyasan bi hadyat tatawu ats-tsabit bi qaulihi fakulu minha. Dalam hadyat tatawu itu ditetapkan fakulu minha dalam Al-Qur'an, dan itu menunjukkan sunnah. Fil wajibati, berbeda dengan korban wajib, artinya yang menyembelih tidak boleh makan. Wa bi khilafi ma law dhaha an biha an ghairihi, berbeda juga dengan apabila ada orang menyembelih kurban untuk orang lain, maka dia tidak boleh makan. Kamayitin, seperti mayit, bisyartihi, dengan syarat al-ati yang ada di depan. Orang itu juga tidak boleh memakan hewan sembelihannya. Dalam hal kurban wajib itu sama dengan nadar, atau kurban nadar sama dengan kurban wajib. Semua dagingnya wajib diberikan kepada orang fakir miskin. Maka orang yang berkorban tidak boleh memakan, orang yang kaya juga tidak boleh memakan. Hanya orang fakir miskin yang boleh menerima kurban wajib atau nadar. Untuk daging dari hewan kurban sunnah tidak boleh
hanya diberikan kepada orang kaya saja, melainkan wajib ada satu orang fakir yang diberi daging tersebut, minimal satu orang fakir. Kemudian dianjurkan atau disunnahkan penyembelihan hewan kurban di rumahnya mudhohi dengan disaksikan oleh keluarganya, supaya keluarganya itu senang dengan adanya penyembelihan dan kemudian bersenang-senang dengan daging, dan dilakukan ketika yaumin nahri. Dalam mazhab Syafi'i 10, 11, 12 dan 13. Walaupun jumlahnya banyak. Kenapa? Musara'atan ilal khairi, untuk lebih berlomba-lomba atau mencepat kepada kebaikan. Afdalu, tapi yang lebih afdol, at-tasodduku itu disedekahkan, bijamiha semuanya, semua daging kurban yang sunnah, illa lukmatan, kecuali sepotong atau satu suap, au luqaman atau beberapa potong, yatabarraku, di mana seorang yang berkorban itu mengambil berkah biakliha dengan memakan daging kurban. Fa innahu yusanu lahu dzalik, hal demikian itu dianjurkan kepada orang yang berkorban. Wa idza akala, apabila orang yang berkorban itu makan al-ba'da sebagian, wa tasaddaqa dan menyedekahkan bil baqi dan dari sisanya, hasolah, maka dia akan mendapatkan sawabut tadhiyati, pahala berkorban, bil jami'i dengan semuanya, tasadduqi dan mendapatkan pahala bersedekah, bil ba'di dengan sebagian yang disedekahkan tadi. Kemudian dalam distribusi pembagian daging itu harus didahulukan orang yang berada di sekitar penyembelihan kurban. Tidak boleh langsung dipindah keluar desa atau keluar daerah di penyembelihan kurban. Naklul udhiyah atau memindah daging kurban pembagiannya itu ada dua wajah. Dalam Kifayatul Akhyar was sahihuna al-jawaz, dikatakan yang sahih adalah boleh. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya mengatakan wa yambaghi ayyu'lama annal murad bi baladiha baladu dabiha. Sebaiknya diketahui bahwa yang dimaksud dengan baladil udhiyah itu adalah baladid dabhil udhiyah, yaitu tempat penyembelihan kurban. Wa qad dhanna ba'du thalaba, dan sudah menyangka sebagian pelajar, anna syarta ijza'il udhiyah, bahwa sungguhnya syarat terlaksananya atau cukupnya udhiyah dabhuha bi baladil mudhohi, itu menyembelih udhiyah itu di desa atau di tempat orang yang berkorban, hatta yamtani'a, sampai dicegah atau tercegah tidak boleh, alaman arada, terhadap orang yang menginginkan al udhiyata, untuk berkorban, ayyuwakkila, mewakilkan, mayyad bahu anhu bi baladin akhor, orang yang menyembelih di desa lain. Wadh-dhahir, yang jelas, anna hadza, pendapat seperti ini, wahmun, itu ilusi, bal la yata'ayyanu, bahkan tidak tertentu, ayyakunad dabhu, adanya penyembelihan, bi baladil mudhohi, di desanya orang yang menyembelih, bal fi ayyi makanin, bahkan di tempat mana saja, dabaha mudhohi boleh menyembelih binafsihi sendiri, au naibihi atau naibnya atau wakilnya, min baladihi dari desanya mudhohi, au baladin ukhra atau desa lain. Adza'ah, maka mencukupi sebagai kurban. Wamtana'a, dan tercegah, artinya tidak boleh, nakluhu, memindah daging, an fuqara idzalikal makani, dari orang-orang fakir di tempat itu, au fuqara'i aqrabi makanin ilaihi, atau orang-orang fakir desa sebelah, illam yakun fihi fuqara'u, apabila di desa itu tidak ada fakir, fal yata'ammal, maka berfikirlah. Demikian penjelasan tentang kurban pada part ini. Tetap pantengin Pena Masa Channel, ilmu bahasa dan sastra. Jangan lupa tetap tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.